tentang pandangan ontologis Quran tentang anak. Pandangan ontologis itu artinya pandangan dasar mengenai objek, itu namanya ya tuh ya. Dan ini akan mempengaruhi pola kita di dalam berinteraksi dengan anak. Ini agak sedikit berbau filsafat ya, tapi setidaknya saya yakin karena teman-teman ini juga mahasiswa akan bisa memahami dengan baik ya. Yang kedua nanti kita akan bicara hukukul aulad, hak-hak anak. Kemudian prinsip dasar parenting, menangani berbagai persoalan anak, doa Qurani untuk anak sebagai basis spiritual ya. Saya kira 5 poin ini sedikit yang akan kita coba share ya, kita belajar bersama. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan ada satu kisah menarik ya. Jadi dulu di zaman Sayyidina Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, itu khalifah yang keberapa Mas? Kedua kan ya, setelah Abu Bakar. Ada kisah menarik begini, dan ini masyhur ya dalam beberapa literatur kitab kuning ya disebut, dan saya kira ini penting untuk kita ambil iktibarnya. Ja'a rajulun ila Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an fi yaumin minal ayyam. Jadi suatu ketika ada orang datang kepada Amirul Mukminin ya, orang tua ya, seorang bapak-bapak, yashku ilaihi an uquqi waladihi, yang mengadukan kepada Amirul Mukminin tentang anak laki-lakinya yang bandel, yang berani kepada orang tuanya. Fa'ahdarahu Umar ibnul Khattab, maka Umar lalu minta kepada orang tuanya supaya menghadirkan anaknya, mana anaknya gitu kan ya. Fasa'alahu wa nabbahu ya, lalu dia bertanya, Sayyidina Umar tanya kepada anaknya tadi, apa benar sampean itu suka bandel, berani sama orang tuamu? Ya, dia bilang iya. Wa nabbahu, Sayyidina Umar pun mengingatkan akan bahaya berani kepada orang tua. Tapi yang menarik kemudian anak tadi rupanya juga ingin apa ya, menyampaikan unek-uneknya. Fasa'alahu ya, dia bertanya kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, ya memang saya ini suka berani kepada orang tua saya, tapi saya ingin tanya kepada panjenengan, alaisa lil aulad au lil walad hukukun ya alal walid au alal ab, bukankah anak juga punya hak yang wajib dipenuhi oleh bapaknya atau orang tuanya? Faqala bala, ya ada hanya. Wa mahiya ya Amirul Mukminin, apa itu hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, wahai Amirul Mukminin? Faqala, maka menjawab siapa Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Umar. Yang pertama apa kata beliau? Kata Sayyidina Umar, ayyuhassina ismahu, ini wajib ya, kasih nama yang baik buat anaknya. Makanya what is the name ya, apa arti sebuah nama, kata Shakespeare saya kira kurang sejalan dengan pandangan Islam, karena nama itu setidaknya punya 2 makna. Yang pertama apa? Karena Nabi bersabda juga, hasinu asma'akum fa innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'i abaikum, bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Perbaikilah nama kalian sebab kalian besok di hari kiamat akan dipanggil menggunakan namamu dan nama bapakmu. Jadi di hari kiamat tentunya kalau namanya baik ya akan membawa rasa percaya diri. Jangankan nunggu hari kiamat, nyun sewu ya, kalau katakanlah kita punya anak, dia berprestasi, namanya baik, dipanggilkan tambah percaya diri ya Pak ya, ya Mas ya. Tapi kalau dia berprestasi lalu namanya rada aneh gitu kan, jadi bahan bullying ya, tentu ini juga menjadi tidak baik. Makna yang kedua, ternyata nama itu apa? Kenapa kok Sayyidina Umar bilang an yuhassina ismahu? Ini hak pertama, anak dikasih nama yang baik. Karena ternyata makna
nama ya, nama itu punya meaning, punya makna. Yang kedua mimbabi doa, sebagai doa ya. Jadi kalau dikasih nama Ahmad atau Muhammad itu artinya kita setiap memanggil itu mendoakan semoga kau menjadi anak yang terpuji. Itu sebabnya nyun sewu, kenapa Nabi Muhammad kok namanya Muhammad? Itu sebenarnya sekak mati ya, buat orang-orang musyrik kafir yang saat itu tidak suka atau tidak mengimani Nabi Muhammad itu ya. Dengan nama yang baik itu sudah membuat mereka kebingungan sendiri ya. Namanya Muhammad ya, orangnya terpuji ya, tentunya kan itu ya. Nah ini jadi nama itu yang pertama, memberi nama yang baik ya. Tentu saja nama yang baik itu tidak harus Arab ya, sebab kadang-kadang kalau nama Arab tapi maknanya tidak baik ya, nama kok Muhammad Jahanam misalnya kan, nama neraka itu kan ya. Muhammad Jahanam ya. Ada juga ini betul, ini tidak hoax ya. Jadi ada anak dikasih namanya Roy ya, Muhammad Roy. Ternyata dia apa itu artinya Muhammad? Oh itu dari Quran ya. Ternyata dia ngutipnya ayat nggak utuh, katanya zalikal kitabul la Roy babi itu kan. Ya, katanya itu Qur'ani ya. Ya tentunya kalau mengikuti hadis Nabi itu nama-nama yang baik itu diantaranya menggunakan kata Abdullah kan gitu, atau nama para nabi, nama orang-orang solih, itu bisa diambil tafaulan untuk mengharap kebaikan. Itu hak pertama, jawaban Sayyidina Umar, ayyu hasina ismahu. Yang kedua apa? Wa ayyunaqqiya ummahu, kata Sayyidina Umar, memilihkan calon ibunya. Jadi nyun sewu ini mas-mas yang belum nikah ya mas ya, besok bagian dari tugas sampean cari calon ibu yang baik, jangan waton. Begitu juga mbak-mbak ini ya, cari calon bapak yang baik. Caranya bagaimana? Quran menjawab, at-thayyibatu lit-thayyibin di surat An-Nur. Perempuan yang baik biasanya untuk laki-laki yang baik. Maka mas-mas kalau pengen punya istri yang baik, jadilah dulu dirinya menjadi jari yang baik. Insya Allah nanti akan dipertemukan dengan calon istri yang baik ya. Itu rumusan idealitas yang disampaikan di Quran surat An-Nur itu. Jadi wa ayyunaqqiya ummahu, memilihkan calon ibunya, kata Sayyidina Umar. Yang ketiga apa? Sayyidina Umar mengatakan wa ayyu'allimal kitab, orang tua itu harus ngajari Alkitab, maksudnya Quran. Kenapa kok Quran? Itu symbolizing, Quran itu sebagai sumber ilmu. Jadi artinya apa? Orang tua itu harus melakukan proses transmisi dan transformasi pengetahuan buat anaknya. Rupanya setelah Sayyidina Umar menyebutkan tentang kewajiban orang tua kepada anak atau hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya, anak itu lalu menimpali statementnya Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, inna abi lam yaf'al zalika syai'an min zalika ya, bapak saya ini tidak melakukan 3 hal yang sampean sebut tadi. Tidak. Jadi lalu anak tadi menguraikan, inna abi yusammini ji'lan ya, bapak saya ngasih namanya Ji'al. Ji'al itu saya cari di kamus, itu bimannya al-khunfasa. Al-khunfasa itu artinya kuawung. Tahu nggak kuawung ya? Kuawung, hewan kuawung tahu ya? Semacam coro itu ya. Ya. Kan tidak bagus mananya ya. Wa fi maknan akhar, dalam makna yang lain itu artinya comberan. Ji'lan itu loh, jenenge wae comberan gitu kan, Ji'lan. Yusammini Ji'lan. Itu anak tadi bilang. Yang kedua katanya, wa inna ummi, ibu saya itu adalah mantan istri orang Yahudi. Ya, anak tadi bilang, jadi ibu saya adalah mantan istri orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, anak tadi bilang kepada Sayyidina Umar, wa inna abi lam yu'allimni harfan minal Qur'an, bapakku tidak pernah mengajari 1 huruf Quran, artinya nggak ngajari Quran sama sekali.
Setelah mendengar jawaban anak tadi, maka akhirnya apa? Sayyidina Umar bilang, ini anakmu itu jadi nakal atau bandel seperti sebab sampean ini sudah meninggalkan hak-hak sampean sebagai orang tua terhadap anak, ya. Oleh sebab itu, mungkin poin yang ketiga saya ingin pesan, mumpung sampean belum nikah, bagi anak-anak muda ini, mbak-mbak, nek iso busuk anak sampean terutama Al-Fatihah itu nek iso belajar dari sampean sendiri, mbak, ya. Jangan dari guru TPA. Sebab apa? Sampean nanti kehilangan amal jariah, ya. Kalau bisa, karena Fatihah ini kan dibaca dalam sholat. Kalau bisa sejak kecil minimal kita ngajari Al-Fatihah langsung dari orang tua kita sebagai bapak atau sebagai ibu, sehingga insya Allah ini menjadi basis jariah panjenengan buat anak kita sendiri. Nah, ini saya kira kisah yang sangat inspiring bahwa Sayyidina Umar dalam hal ini sebenarnya sudah punya concern, perhatian betapa pentingnya persoalan parenting tadi, sehingga ketika melihat fenomena anak nakal itu tidak kemudian nakalnya anak yang disalahkan, tetapi justru pertanyaannya mengapa anak menjadi nakal, kan itu, ya. Sayyidina Umar semacam melakukan koreksi bahwa jangan-jangan dia bisa, anak tadi seperti itu tidak lepas dari peran kontribusi orang tuanya yang menyebabkan dia seperti itu. Oke, segera ini pengantar yang pertama, ya. Nah, kok jadi ini bukan ini ya, clear ya. Ya, baik. Saya akan memasuki poin yang kedua tentang pandangan ontologis Quran mengenai anak, ya. Jadi setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari kajian Quran. Yang pertama, anak itu sebagai amanah. Amanah itu dari kata amina ya'manu, ya. Ya, artinya kepercayaan, titipan dari Allah buat kita, ya. Padahal di dalam surat An-Nisa 58 dikatakan sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Artinya apa? Kalau kita sudah dikarunia anak, maka tugas kita sebagai orang tua harus bisa menjaga amanah kepercayaan, ya, kepercayaan tadi, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai disia-siakan, ya. Idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Kalau amanah disia-siakan, kata Nabi dalam hadis yang sahih juga, maka tunggulah kehancuran. Mohon maaf, nyun sewu, ya. Ada banyak saya kira meme dan viral, mungkin teman-teman juga melihat bahwa kadang-kadang anak itu dia sebenarnya ketika orang tua pulang itu maunya kan dia pengen bermanja-manja, pengen cerita. Tapi sebagian ibu-ibu muda, termasuk juga bapak-bapak, saya kira begitu anaknya pengen itu malah dia sibuk baca WA terus-terusan, ya. Ini saya kira juga persoalan saja. Jadi mestinya ada kesepakatan. Saya dengan anak saya kalau pas sedang ke warung, sengaja HP tidak saya bawa, ya. Jadi HP-nya ditinggal supaya ketika makan di warung itu kita bisa ngobrol sama anak, sama istri, ya. Itu dalam rangka apa? Bagian dari parenting, ya. Tapi nyun sewu, mbak-mbak bisa lihat, ya, di warung itu kadang-kadang suami istri pada bawa WA sendiri-sendiri, nggak komunikasi, padahal itu saat untuk berkomunikasi sebenarnya. Gimana di kantor, bah, ya, atau pa, gitu kan? Gimana di rumah anak kita, gimana prestasinya? Ada obrolan-obrolan yang penting untuk didiskusikan, dimusyawarahkan oleh bapak sama ibunya tentang anaknya, ya. Oke. Jadi ini saya kira penting, karena kalau kita punya pandangan sebagaimana yang disampaikan Quran bahwa anak adalah bagian dari amanah, maka orang tua akan menjaga betul ini kepercayaan Allah yang Allah titipkan pada
kita sebagai orang tua atau calon orang tua ya. Satu, yang kedua, anak itu ya adalah sebagai zina. Zina itu hiasan. Ini bisa dilihat di surat Al-Kahfi ya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ya, saya tapi ingin menganalisa dari sisi semantik begini Mas, Mbak ya. Itu ada ayat lain juga terkait dengan anak sebagai zina atau zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin kan itu. Salah satu hiasan yang dibikin manusia itu condong dan senang adalah albanin, anak, punya anak ya. Nah, kenapa anak itu disebut sebagai zina? Memang anak ini akan menambah keindahan dalam rumah tangga ya. Tapi mohon maaf Mbak ya Mas, kalau kita tidak menyadari ini, kadang-kadang saya sendiri misalnya, istri saya punya istri 1 ya, anaknya 5. Kalau saya sedang pulang itu sok curhat ya, manggilnya ke saya, Abibi coba loh, itu loh Akyas sudah saya pel, sudah saya bersihkan, diawut-awut ya, rumahnya mawut-mawut kayak kapal bongkar. Saya sedikit-sedikit belajar tentang psikologi ya, dan istri saya sebenarnya juga alumni psikologi di UI. Lalu saya bilang, coba deh, ini dalam teori psikologi ada namanya teori reframing, membingkai kembali. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ini moga-moga bisa menjadi inspirasi. Lalu saya bilang begini kepada istri saya, coba deh sampean bayangkan kalau sampean itu punya rumah bersih rapi ya, karpet tertata rapi, semuanya rapi ya, tapi tidak ada gelak tawa, tidak ada tangisan anak, sampean milih mana? Nah, ini namanya kita mereframing, mereframe ya, membingkai kembali kondisi, mengambil sisi, oh iya, namanya anak ketika masih kecil mungkin ada bandelnya, mungkin ada nakalnya. Nakal itu kalau dalam konsep psikologi yang positivistik itu nakal itu artinya banyak akal. Sampean punya anak misalnya ya, wah anak kok mau anteng wae, meneng wae ya, wah oh antenge ngungkuli sampean gitu kan ya, PA pol antenge gitu kan ya, ya. Nyun sewu, menurut saya kok tidak menarik Mas ya. Punya anak kok le sekolah ya le nggih gitu kan ya, anu mangkat jam itu ya nggih gitu kan ya, ojo nonton TV ya nggih gitu ya. Itu tidak menantang ya. Nyun sewu Mas, Mbak ya, saya akan belajar juga dari pengalaman saya. Mungkin Mas Saifuddin nanti bolehlah mengambil inspirasi juga ya. Jadi ketika anak sesekali, saya punya anak sekarang yang paling kecil itu kelas 1, namanya Akyas. Wah, ini beda sekali ya. Kadang kalau disuruh sekolah itu bongkok, enggak mau sekolah ya. Tapi saya juga pernah belajar ikut parenting, saya juga ikut kursus parenting loh Mas ya. Jadi di sekolah anak saya itu kan manggil pakar juga, orang tuanya disuruh hadir semua. Bagus sekali instrukturnya itu. Ini orang tua yang mau hadir mengikuti kegiatan parenting itu tanda orang tua yang akan sukses katanya ya. Dan insya Allah anaknya sukses. Tapi orang tua setiap dipanggil untuk mengikuti parenting, kita panggilkan pakar ya, dari sekolahnya itu manggil pakar. Biasanya hanya diwakilkan, ini tanda-tanda nggak kompak antara bapak sama ibunya katanya begitu. Nah, untuk kasus anak saya kadang-kadang bongkok itu ternyata apa? Kadang-kadang beda pandangan sama istri saya. Dia minta sesuatu tidak dipenuhi, lalu dia menjadi alasan tidak mau sekolah. Akhirnya saya tampil sebagai bapak ya. Caranya kalau anak marah, ini pengalaman ya. Besok kalau panjenengan punya anak, jangan berhadapan-hadapan tatap mata. Anaknya dengangak gini, bapaknya mentolong gini. Wah, enggak, caranya didekap. Mohon maaf ya, dekap di samping di telinga itu. Minta apa? Nah, atau Dik minta apa? Yas kalau saya yang ini saya mau minta petolot gambar sama buku gambar, sama mau gambar. Oh, ternyata itu. Ayo Abi belikan ya. Bawa sekolah ya. Ternyata mau ya. Jadi ini penting. Termasuk mohon maaf,
Saya ingin kasih kasus kalau anak sedang ketagihan gadget, ternyata cara memintanya itu juga ada ilmunya, Mbak, ya. Saya pernah anak saya main gadget langsung saya rebut, ternyata emosi dia, marah, ya. Wah, namanya sedang main game kan, apa game anak-anak itu yang paling disenangi apa ya, Mbak? Ya, pengalaman. Apa game flyer itu ya. Ternyata teorinya tidak begitu, tidak langsung diambil. Jadi kita sebagai orang tua bilang, Yas, sudah lama ya mainnya, jangan lama-lama. Tadi kan janjinya setengah jam, 5 menit lagi ya. Nah iya 5 menit ya. Habis hitung 1, 2, 3. Oh iya ya sebentar Bi. Kasihkan. Itu ternyata ada teknisnya. Ya, jadi tidak langsung disebut mentang-mentang kita orang tua kuasa gitu, tidak. Jadi, itu nanti akan menimbulkan rasa dendam buat anak ya. Oke, kembali ke anak sebagai zina, ini juga punya isarnya ison tuh anak oke. Ya, karena apa, zina itu kan hiasan, sampean kalau punya hiasan terlalu banyak itu bagus enggak? Ini mbak-mbaknya misalnya punya cincin 5 dipakai semua, kayak tesi nanti kan ya. Ya 1, 2. Nah, itu juga isyarat dan itu sebabnya meskipun ada ikhtilaf di kalangan para ulama, KB itu dalam konteks ya tanzimun nasl, mengatur kelahiran, itu dibolehkan oleh para ulama. Tapi kalau tahdidun nasl, membatasi, ya sebagian ulama agak keberatan, kecuali ada alasan yang daruri. Misalnya ibunya ternyata punya penyakit jantung, kalau dia tidak di vasektomi atau ditubaktomi ya, maka nanti kalau hamil akan bisa mengancam kematian ibunya, maka kemudian dilarang hamil lagi. Ini namanya dalam bahasa usul fikih namanya sadduz dzari'ah, menutup jalan ya, menghindarkan mafsadah, itu dibolehkan ya. Jadi dalam kasus-kasus dengan pertimbangan dokter yang thiqah, yang terpercaya, boleh ya melakukan vasektomi, tubaktomi ya. Tapi selagi masih bisa diatur, cukup diatur saja jaraknya itu. Baik. Nah, jadi itu sebaiknya jangan terlalu banyak. Ya ampun, dua anak kok rolas gitu kan ya. Siji mencret, siji loro weteng, siji apa misalnya ngompolan. Kasihan ya. Jadi nyuwun sewu mas-mas, mungkin juga perlu tepos seliro. Beri juga ruang buat calon istri Anda nanti ya. Jangan waktunya hanya habis untuk didik anak, dia juga butuh aktualisasi pada saatnya. Maka ketika istri saya kemudian sudah nggak mau punya anak lagi, saya hormati pendapat istri saya. Kan orang-orang masyarakat pada bully saya, Pak Mustaqim, sampean kudune tambah anak meneh, mbok engko sing kelima, karena yang perempuan meninggal, engko nek tambah meneh wedok ya perempuan katanya. Saya bilang ke masyarakat yang moyoi saya itu, mohon maaf Pak, pabriknya sudah tutup gitu kan. Jadi ya sudah, saya terimakan, moga-moga yang 4 ini harapannya bisa menjadi anak yang baik, kan begitu harapan itu ya. Saya kira semua orang tua punya harapan itu. Baik, yang ketiga lah ini, anak sebagai qurrata ayun, penyejuk hati. Ini sebagaimana doa yang sangat populer. Saya ikut pesan pada teman-teman anak-anak muda, panjenengan semua yang masih belum berkeluarga, mulai sekarang doa itu dibaca, tidak harus nunggu nanti setelah nikah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebab doa itu kalau kita saving lebih sering kita baca, insya Allah makom istijabahnya, mustajabnya insya Allah akan lebih dekatnya. Nah ini anak kalau proses parentingnya baik, maka harapannya anak itu akan menjadi penyejuk dalam keluarga, penyejuk hati, menjadi qurrata ayun ya. Oke. Nah, kapan itu? Nah ini insya Allah kalau rajin ngaji, rajin sholat, suka membantu ortu, rajin sekolah dan lain-lain ya. Oke. Yang keempat, anak ternyata bisa menjadi fitnah. Fitnah itu secara semantik ya teman-teman, kalau belajar bahasa Arab dari kata fatana yaftunu. Dalam bahasa Arab makna aslinya fatana yaftunu itu memanasi apa itu emas untuk melihat keasliannya, ini emas asli apa bukan.
Lalu kemudian kata ini dipakai oleh Al-Quran dalam konsep yang baru, maknanya sebagai ujian. Al-fitnah bimana ujian. Innama amwaluk inna min auladikum, ya, fitnah, ya. Ya, sesungguhnya ya dari sebagian anak kalian ini ada yang bisa menjadi fitnah, ya. Cobaan, ya. Dan hartamu, anak-anakmu itu hanyalah, ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya. Ya, sesungguhnya hartamu, anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, ya, bisa menjadi fitnah, ya. Nah, oke. Kapan itu? Nah, ini waliyadzubillah, kita berlindung, ya. Jangan sampai anak-anak kita kena narkoba, tawuran pelajar, balap motor liar, ya, minuman keras. Tentu ini akan menjadi penderitaan. Kalau tadi Mas Saibuddin menyinggung-nyinggung, ya, ada nabi yang anaknya bandel. Contohnya siapa, Mas Saibuddin? Anaknya Nabi Nuh, namanya Kan'an, ya. Itu dari istri yang ketiga, ya. Kok bisa bandel begitu, ya? Kira-kira apa? Nanti kita diskusi, ya, ya. Apa hikmahnya, apa meaningnya, ya? Apakah kemudian kalau Nabi itu anaknya bandel itu lalu bisa memerosotkan martabat nubuahnya, kan gitu, ya? Ya. Atau sebenarnya itu bagian dari pembelajaran dalam hidup juga, ya. Ya. Oke. Kalau saya, ya, saya mencoba membuka literatur tafsir, ya. Membuka literatur tafsir, ternyata apa? Misalnya kasus Nabi Nuh, ya, yang anaknya itu membandel, ya, kan disuruh naik, ya, naik kapalnya. Beliau anaknya tadi malah tidak mau, kan, irkam ma'ana, ya. Ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku Kan'an, naiklah kamu bersama kami, pakai kapal itu, kapalnya Nabi Nuh, ya. Jangan kamu bersama orang-orang kafir, ya. Anak tadi, Kan'an tadi tidak mau, ya. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Enggak, Pak, saya enggak mau ikut kapal Bapak, gitu kan, ya. Saya akan naik ke gunung yang bisa menjaga saya dari banjir air tadi, ya. Bapaknya sudah mengingatkan, ya. Itu nanti gunung juga akan tenggelam, ya. Anak tadi tetap bandel dan akhirnya tenggelam, kan, Kan'an itu, ya. Ya, anaknya Nabi Nuh tenggelam, yang selamat, ya, hanyalah orang-orang yang ikut kapalnya Nabi Nuh alaihi salam, ya, yang waktu itu mendarat di Gunung Judi, ya. Konon para ahli mengatakan bahwa kapalnya Nabi Nuh itu ada di Turki, ya. Ya, ya. Oke, saya lanjutkan, ya. Kapan anak menjadi fitnah? Nah ini, ya, ketika anak-anak itu terlibat dalam perbuatan yang durhaka dan sebagainya. Oke. Yang kelima, anak ternyata di Quran juga disebut bisa sebagai adu, musuh, ya. Ya. Nah, ini misalnya di surat At-Taghabun, ya. Oleh sebab itu saya menyimpulkan ketika proses parenting itu bisa berjalan dengan maksimal, dengan baik, maka insya Allah harapan anak, ya, karena anak kita pahami sebagai amanah lalu kita melakukan parenting yang baik, akan dia menjadi hiasan dalam hidupnya, sekaligus dia bisa menjadi penyejuk hatinya atau qurrata ayun. Sebaliknya ketika proses parenting tidak berjalan dengan baik, ya, maka kita mengkhawatirkan anak nanti bukannya menjadi qurrata ayun tapi bisa menjadi fitnah, bahkan bisa menjadi adu. Itu kira-kira statement yang untuk menutup tentang kedudukan anak secara ontologis dalam Al-Quran. Kemudian prinsipnya apa? Yang pertama al-ikhlas, ya, mendidik anak itu harus dengan keikhlasan. Maka saya pesan pada mbak-mbak ini calon ibu, ya, betapapun sampean mungkin nanti, ya, karena harus double burden, di satu sisi jadi guru atau mungkin jadi pegawai bank atau apalah, tapi juga harus enggak didik anak, upayakan hati yang paling dalam, keikhlasan mendidik anak, maka ini akan membuahkan, ya, hasil yang baik. Dengan keikhlasan maka akan menjadi inner power di dalam mendidik anak itu, ya, luar biasa. Tapi ibu-ibu itu, ya, mohon maaf, saya membayangkan, subhanallah, ya, saya masih ingat ketika saya masih punya anak kecil itu yang namanya istri atau ibu, ya,
itu bapaknya tidur ya, itu ibu itu kursus bahasa, ya kan? Oh sayang, kan nangis, dia ini ada apa nak? Oh, ngompol ya nak, sambil ditetein kan gitu. Ini waktu menetein sang ibu kan ngomong ya, ngomong ini sebenarnya dia sedang mengkursus bahasa. Sebab apa? Dalam teori Quran ternyata indera yang paling pertama kali berfungsi itu adalah indera telinga ya. Itu sebabnya di Quran disebut khalaqas sam'a ya, wal basar, telinga dulu baru penglihatan. Makanya kalau nyun sewu panjenengan punya anak, ketika bayi dikerincing-kerincingi gini kok dia nggak merespon, ini kita khawatir jangan-jangan tuli. Kalau sudah tuli mohon maaf implikasinya tidak bisa ngomong. Karena apa? Dalam teori bahasa al aslu fil lugha as-saut, prinsip dasar berbahasa itu karena kita mendengar suara, menirukan, maka lalu bisa berbahasa. Kalau enggak, telinganya enggak berfungsi, kita enggak bisa berbahasa. Maka berterima kasihlah Anda, kita semua kepada ibu kita ya, yang mengkursus bahasa sejak kecil sehingga kita bisa ngomong. Seandainya ibu kita dulu waktu kecil tidak pernah ngajari ngomong ya, mungkin kita lama untuk bisa ngomong ya. Ya. Yang kedua al-mahabbah, cinta kasih. Ya jelas ya, mendidik dengan cinta. Ini saya kira mohon maaf jangan hanya diterapkan di anak, tapi juga diterapkan kalau Anda jadi guru, jadi dosen. Sebab apa? Kalau kita jadi dosen, jadi guru, motivasi mendidik adalah karena dasarnya cinta. Cinta terhadap generasi bangsa yang akan meneruskan ya perjuangan estafeta bangsa kita, maka insya Allah Anda akan bahagia menekuni profesi guru. Jadi bukan sekedar lihat jam kok rampung-rampung ya gitu kan ya. Karena apa? Nyun motivasinya sing penting jamnya selesai. Itu problem ya. Tapi kalau panjenengan kita semua sebagai guru atau dosen ketika mengajar basisnya adalah cinta, maka mengajar itu dengan bahagia karena bisa mengekspresikan rasa cintanya dalam pengertian positif dalam proses mendidik tadi buat anak dan juga peserta didik siswa maupun mahasiswa. Yang ketiga adalah as-sabru, kesabaran. Mohon maaf ya, saya boleh cerita sedikit ya Mas. Masih berapa menit Mas? Udah habis? Ya 5 menit. Ini di beberapa pesantren ya, saya sedikit ingin cerita, ini cerita faktual ya. Jadi ada seorang kiai ya, guru pesantren yang sangat sabar mendidik santrinya. Ceritanya begini, ini di Jawa Timur ceritanya, dan sudah saya validasi cerita ini valid, bukan hoax. Jadi ada seorang santri waktu nyantri itu ternyata apa? Dia melakukan kejahatan yang tidak wajar. Sebab apa? Dia suka mencuri BH. Jadi santri laki itu rupanya suka mencuri BH dari santri putrinya. Ternyata ketangkep ya. Akhirnya disidang oleh tim keamanannya. Setelah disidang, rupanya kemudian diputuskan bahwa santri ini harus dikeluarkan dari pondok. Akhirnya disampaikan kepada kiainya, pengasuh pesantrennya, "Yai, Yun Sewu ini terpaksa Fulan bin Fulan menurut keputusan sidang keamanan, keputusannya adalah dikeluarkan dari pondok." Tapi kiainya juga bijak ya, pengasuhnya bijak. Ya sudahlah, saya ngikut apa yang sudah menjadi musyawarah keputusan sampean-sampean mengeluarkan Fulan bin Fulan karena nyolong BH. Itu kalau dalam teori psikologi kan ada termasuk kelainan Pak ya. Apa? Kleptomania mungkin secara umum. Kalau ada khusus dia merasa, mohon maaf, merasa puas secara seksual kalau mencuri jeroan. Ya BH ya sempak itu loh Mas maksudnya. Kalau kleptomania kan bisa umum, yang dicuri bisa HP, tapi dia tidak dimaksudkan untuk memiliki, hanya pengen saja. Ya, nah singkat cerita saya teruskan ceritanya. Tapi kiainya selalu bilang, waduh gimana ya, saya ini sudah berjanji dengan orang tua Fulan bin Fulan yang kamu keluarkan tadi. Dulu orang tuanya pernah pesan dengan saya, tolong Yai kalau anak saya belum pinter jangan boleh pulang dari pondok. Kiainya mikir begitu. Itu sebabnya kenapa
Bahasa Arabnya pondok itu al-ma'had, itu isim makan, tempat mengikat janji antara santri dan orang tuanya serta kiainya atau ustadznya di situ. Akhirnya Pak kiainya pengasuhnya, ya ngono, sampean keluarkan dari pondok tapi biar dia tak bikinkan kamar. Akhirnya nempel di kamarnya dekat rumahnya kiai. Oleh kiainya itu dia bilang begini, ya wis le, kowe saiki aja manggon nang pondok ning sampean sak bikinkan kamar. Oleh kiainya dipeseni, saya cuma pesan satu, sampean tetap ngaji di sini, nanti setiap saya ngaji sampean sing nunjukkan, kamu yang nunjukkan sampai halaman berapa. Akhirnya kan dia nyun sewu, karena dipeseni kiainya begitu, dia kan jadi rajin, setiap kiai ngaji dia nunjukkan, kiai sudah sampai halaman ini. Akhirnya dia ikut ngaji. Singkat cerita, jadilah dia santri yang alim. Pulang ya, sekarang pondoknya itu ribuan, pondoknya itu dibarokati nyolong BH tadi. Banyak. Tapi karena tadi kesabaran mendidik. Ini cerita hakiki ya. Ya tentu saja kita tidak perlu menyebut namanya ya, karena ini menyangkut. Tetapi menjadi iktibar bahwa kesabaran itu insya Allah bisa melahirkan sesuatu yang baik ya. Nanti saya boleh ceritakan, ini kasusnya di Amerika. Saya baca buku, ada kesabaran seorang suami mendidik istrinya ya. Tapi oke. Yang keempat, poin penting keteladanan, al-uswah. Maka ada kaidah dalam bahasa Arab, lisanul hal khairun min ya lisanil maqal. Jadi keteladanan atau al-uswah, perilaku itu lebih efektif ketimbang 1000 nasihat ya. Jadi kalau anak kita ingin misalnya anak kita itu rajin sholat, maka kita sebagai orang tua ya harus kasih contoh. Sebelum maghrib ya harus pakai kopiah, pakai mungkin sarung atau celana lah. Ayo nak, bapak sudah siap ya, sudah punya wudhu, ayo nemenin bapak ikut ke masjid misalnya. Jangan bilang sholat le gitu, tapi bapak sik gubras-gabres ya. Itu kadang nyun sewu, ada anak itu bilang suruh sholat langsung sholat. Lu yang nganggo wudhu, lah cari kon sholat ini. Ada yang begitu ya. Jadi itu. Jadi keteladanan, uswah itu penting. Yang kelima, ketegasan. Jadi orang tua itu ya istilahnya tarik ulur ya. Jangan lembut terus, tapi juga jangan keras terus. Saya lebih suka menggunakan istilah tegas ya. Jadi kadang-kadang saya praktekkan ke anak saya. Ayo le, sudah maghrib, TV-nya dimatikan ya. Kalau kita ingin anaknya rajin belajar, jangan sampai orang tuanya malah nyetel TV, itu tentu nggak kondusif ya. Ya, maka sisi lain ketegasan dan konsistensi dalam aturan rumah itu menjadi penting di eksekusi secara konsisten. Yang keenam, jangan lupa ini doa ya dan tawakal kepada Allah. Maksimalkan ya usaha, doa dan tawakalnya kepada Allah. Insya Allah menjadi sarana kita bisa mendidik anak secara lebih baik. Nah, di antara doa-doanya dari hadis juga ada Rabbi habli ya, itu dalam doanya Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Ada juga doanya Nabi Ibrahim ya, itu apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ada juga doa pada waktu anak masih kecil supaya dilindungi ya dari penyakit, dari gangguan makhluk halus, karena ada di hadis itu namanya ummus sibyan. Di dalam hadis Bulughul Maram itu anak kecil kadang-kadang nangis tapi nggak tahu penyebabnya ya. Ternyata kalau menurut riwayat hadis tadi salah ada jin yang suka mengganggu anak kecil nangis, itu namanya ummus sibyan. Maka kemudian ada doanya juga, boleh dibacakan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau a'udzu bika bikalimatillahi tammati min kulli hamin wa min kulli syaitonin walam matin misalnya, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, saya kira ini sebagai pengantar dalam parenting. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab ya. Ada doa kecerdasan ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ini tentang kesalehan supaya anak menegakkan sholat dan seterusnya ya.
Ada banyak, nah, nanti bisa di. Kalau dari Nabi doanya ini, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ini doa Nabi ketika Ibnu Abbas waktu itu waktu kecil ya, dipegang kepalanya oleh Nabi, didoakan. Akhirnya apa? Ibnu Abbas itu menjadi pakar tafsir di kalangan sahabat. Itu sebabnya ada baiknya Mbak ya, sesuk sampean kalau punya anak di kampung Anda ada orang solih yang dikenal solih baik, dimintakan doa. Tolong Ustadz doakan anak saya pas di diakikai ya, sambil dipegang ubung-ubungnya. Sang Ustadz biarkan doa Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil misalnya. Ini juga bagian dari hal yang penting untuk kita lakukan. Ya, saya kira ini terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bissawab, wallahu yahdi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.